Coba foto. Ayo Hajar. Kilo aja. Jalannya mau kita mau mengenalkan Bu potensi wilayah sini untuk Desa Tiwingan Baru ini selain tanaman pangan dan ternak sapi. Ini yang kita andalkan di sini selain ikan. Kalau ikan kan bidangnya bukan kita. Jadi penghasilan masyarakat di sini Kawanan Bapak Ibu dari kelompok Jumat Muda yang alhamdulillah sampai saat ini ikut mensupport kami dalam menggerakkan pertanian di desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk melestarikan hutan di Arani ini, terutama di desa kami di Tiwingan Baru dengan berbagai cara, diantaranya adalah kami melakukan potensi-potensi yang ada di sini seperti dari sudah Bapak Koyan bilang tadi ada pertanian, perkebunan dan peternakan. Grafis untuk perkebunan ya harus kita masukkan perkebunan. Untuk peternakan kita masukkan peternakan, jangan memaksakan itu harus padi, itu harus jagung. Oke, ini horti di sini saya lihat bagus, ya bagusan kembangkan. Kan bisa misalnya bisa tumpang sari. Di sini saya bawa kawan-kawan dari Pak Hajarnya ahlinya perkebunan. Ya. Kalau Pak Agus ahli apa Pak Agus? Nah, Pak Agus ahli kawan suntik. Nah, di sini kalau yang ini multi talent serba ahli. Jadi insya Allah tem di Aranio di kabupaten insya Allah lengkap dan siap usaha tani. Jadi yang petani yang memang benar-benar mandiri, makanya dari sisi pembibitan, dari sisi asin yang bisa masuk, dari sisi packing juga bisa masuk, dari pasca panen juga bisa masuk. Tergantung peminatan pian di bidang apa, melihat potensi yang ada di sini apa, itu peluangnya yang harus kita bisa ambil. Tadi lomboknya banyak, murah. Kalau dipanen gak dijual segar kan harganya jatuh. Berarti Pak kita harus perlu inovasi teknologi, apakah itu dibuat lombok kering, apakah dibuat abon cabai. Nah di dinas kami sudah bisa juga yang mengisi. di desa tahunya saya adalah koordinator tujuh tentang garuk. Belum pilih antara dua ini mana. Kalau ada beruntung baru kan berdiam di halo. Jadi parah aja kira-kira kalau aja mencari itu berjalan batis. Yang ke sini kan ada kalau berjalan batis. Waktu itu kan jalan ke situ kan ada. Iya. Nah jadi artinya kenapa maka karena hendak ya.
Ulun kan lupa, ulun melihat banyunya aja sudah ulun ngeri benar. Sekalinya dibuang alu-alunya pasang banyu juga sekali. Sekali. Dari IPPKH atau izin pinjam pakai kawasan hutan yang dilakukan oleh dari pertambangan Bu, dari perusahaan tambang yang mempunyai kewajiban untuk merehabilitasi gas di luar lokasi tambangnya. Kebetulan di Desa Tiwingan Baru ini ada 2 IPPKH, yaitu IPPKH Kalimantan Energi Lestari atau KEL. Dia tambangnya ada di Sungai Durian, rehabilitasi lahan istilahnya Bu. Karena mungkin di lokasi yang tambangnya itu sudah tidak ada areal, dia boleh dialihkan ke lokasi mana yang masih lahan kritis. Dibuka 100 hektar, isinya cuma sedikit. Nah, jadi kan sia-sia dan terbuang, sehingga potensi untuk lahan kritis itu sangat tinggi. Nah, untuk itu kami dari kelompok Buah Muda berinisiatif untuk melakukan pemikiran lanjut untuk memperbaiki di mana supaya kandang itu tetap insentif dan hutan akan lebih terjaga dan menghasilkan daripada hasil-hasil baik dari pertaniannya maupun dari peternakannya. Untuk itu kami membuat percontohan kandang modern ya, kalau secara teknik atau nama daripada perkenakan apakah kami tahu yang semi intensif lah. Kami melakukan itu di mana kandang kami kurung, dan yang jadi kandang itu kami utamakan daripada tanaman hijau Bu. Jadi kalau itu aranio nanti belum lagi artain, belangia, ini juga ya. Aranio tuh nanti jadi sentral produksi jengkol. Kalau jaring lu harus nyebat air. Makanya simpan deh. Sentral produksi jengkol. Jadi kita di sini masyarakat sudah mulai yang kita tadi, sehingga mudah-mudahan kelestarian hutan tetap. Memang benar gitu bahwa ada ciri khas tersendiri gitu. Jadi memang itu sedikit cerita Pak Arianto dan kawan-kawan Mas Muda. Memang kopi itu harus mempunyai ciri khas gitu. Ciri khas, jadi kopi Paharon, kopi Aranio atau kopi Astamru itu ada ciri khasnya gitu. Sama kopi Kapal Api yang produk dari Jawa itu. Kita sudah mudah. Cuman yang pertama itu tadi dengan biji kan, kemudian nanti bisa dengan daun, Pak. Daun dari beberapa kebun itu yang paling bagus, buahnya bagus, kemudian kualitas aroma pasca panennya bagus. Kita ambil beberapa, mungkin tidak semua pohon di kebun itu yang bagus. Jadi mungkin dari 20 pohon paling 5 lah, 6 gitu. Nah itu ambillah, diberi tanda gitu. Apakah dikasih terapi dan sebagainya. Nah itu kita jadikan bibit. Bisa dengan biji, bisa dengan daun. Daun ini tidak merubah genetik dari tanaman itu. Jadi memang persis dengan induknya. Jadi kita udah satu daun ini bisa jadikan 2. Wah, kayaknya langsung praktek nih. Jangkauan ya 120, kemudian panjangnya terserah. Tapi yang baik itu karena itu disungkup Pak, dikasih naungan plastik itu 120 kali 2 meter mungkin. Nah habis itu kita gemburkan tanah, di bawahnya kasih pupuk kompos ya, humus yang itu, tapi jangan kasih pupuk kandang karena panas kan. Habis itu di atas Kegiatannya di Nakbun itu program Sikmandan maksudnya. Jadi sapi kerbau komoditas andalan negeri, jadinya istilahnya Sikmandan itu. Dan alhamdulillah apa yang diajarkan pada saat itu memang ada tertunda ya Pak Arianto ya. Ya mungkin ada satu hal secara teknisnya ya itu. Jadi alhamdulillah akhirnya dari Dinas Nakbun bisa datang ke sini ya, dalam bentuk tim, mungkin hampir dari bidang produksi pada saat itu dan Keswan ya di sini melaksanakan
kegiatan vaksinasi, pengobatan dan klaim suntik ya gitu. Jadi alhamdulillah ini kurang lebih berapa ekor teman-teman, sekitar 70 ekor ya yang bisa, 74 ekor ya yang bisa kita kumpulkan kemarin itu. Padahal jaga sebelum-sebelumnya mungkin ratusan kemarin ya, karena air sudah mulai dalam itu. Nah, jadi Kita lihat. Jadi selama ini sorghum kalau dulu ditanam orang buat hijauan pakan ternak Pak Gus. Hijauan pakan ternak. Karena dia bentuknya sama seperti jagung, sama seperti pohon jagung. Kalau informasi yang ulun terima, kalau misalnya kita bisa memproduksi ini, pihak asosiasi berani membeli harga kering panen per kilonya Rp6.000. Itu lebih tinggi daripada jagung. Lebih tinggi. Dalam bentuk kayak gini, Bu. Belum. Karena mereka perlu di sini ada sudah membangun di Trikora membangun gudang pengering, gudang stok. Ya, ini bentuk kayak gini. Kalau Pak di sini kalau rumput pasti dimakannya, atau tanaman yang nggak dimakan tuh hanya kopi ya, Bu. Makanya kira mau. Ini Bu yang ulun pengen. Ini kan mereka tanaman rumput gajah. Ulun pengen supaya mereka nanam sorghum. Tanaman hijau sama kayak durian kayak yang lain kan. Jadi sapi nggak mengganggu lagi. Ini durian bantuan atau durian Nggak ada bantuan swadaya? Nggak ada bantuan lagi sini. Belum lagi. Kemarin dicoret lagi. Batal semua. Berani melanjutkan semalam prediksi hari yang lain. Jam aja lah. Ini jam berapa hanya? Iya. Oh, hanya jam 1. Sampai sana jam 2. Tadi masih ada sepiringnya. Payung kan pernah. Wah, alan pada Iya ganas. Tapi ringan. Jangan timbang, jangan di bawah. Jangan dipucuk berarti lah. Di tengah. Ayo. Umur apa 1,5 meter ya Pak? Umur meter lah, meter. Di batu itu Pak. Berarti harus. Oh, kita angkat batu. Ini karena apa? Karena dari apa? Berarti enggak anu. Ini bisa dipotong sini. Potong. Kurang lebih dari cautannya kurang lebih 25 cm sampai ya 25-an dah. 20 sampai 25 potong. Tak. Ini akan tumbuh tunas baru minimal 2 atau lebih. Nah itu biarkan aja dia kembang. Nah jadi jangan seperti ini. Di sini pasti naik terus tuh, naik terus. Jadi paling dari batang induk ini 2 nempel. Yang dikehendaki itu kan cabangnya. Jadi cabangnya itu ini minimal 2 tumbuh. Bahkan kalau lebih barang bagus. Jadi karena dari sini kurang lebih 20-25 cm lagi potong lagi Mas. Potong lagi dia akan banyak lagi. Cabang-cabangnya ini. Oh, jadi kalau habis dipanen, rantingnya ini pangkas. Ini pangkas ini. Harus pangkas. Nah, sini akan tumbuh akan menjulur lagi ya. jalur lagi lah. Jadi akan jadi buah. Bukan di atasnya nangkat lah ya. Kan. Pokoknya 5 piring dan ya. Kapan 2 piring 3? 5. Hitung mana itu? Orangnya bertigaan aja piringnya 10. Ya. Aja ada 4. Banyak makan oleh. Ayo. Ibu mati yang mana ini? Naikkan ke atas kameranya.
sapi kah?